Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak diperbolehkan oleh syariat menjadi faktor yang sangat merusak. Mau tidak mau. Sekarang kalau kita masuk ke toko, ke mall, rumah sakit, pesawat, kereta, hotel, kantor, semuanya mengandung unsur eksploitasi wanita untuk menggoda kaum laki-laki. Semuanya. Kemana kita mau pergi sekarang? Kenapa sih di pesawat pramugari harus pakai kayak gitu? Kenapa harus pakai lipstik yang seperti itu? Harus pakai rok yang terbelah sehingga pahanya kelihatan? Harus pakai baju dress mungkin yang sebagian dadanya kelihatan? Kenapa sih? Ya supaya menarik. Berarti kau jual perempuan? Enggak dijual perempuannya. Dilelang. Ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Karena ketika perzinaan merajalela, perselingkuhan di mana-mana, anak-anak SMP, SMA, kuliah sudah pada berzina, maka tinggal nunggu azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita membiarkan perempuan ini terjadi. Allah di surat An-Nur ayat 31 mengatakan wala yubdina zinatahunna. Perempuan itu jangan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Ini kata Allah, ini bukan nampakkan perhiasan, seauratnya dia buka. Di surat Al-Ahzab ayat 53 Allah mengatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta sesuatu kepada keluarga Nabi SAW, minta dari balik hijab, dari istri-istri Nabi. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Kalau ngomong, tolong ngomong jangan dilemah lembutkan. Kenapa? Fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karima. Maka nanti akan merasa tamak. Di sini ada resiko orang-orang yang jelek hatinya, yang ada penyakit di hatinya, jadi ingin berzina. Ini ngomong biasa. Gimana sekarang perempuan dengan lagu-lagunya, bernyanyi, sudah suaranya dibikin lembut, auratnya ditampakkan. Mau dibawa kemana bangsa ini? Generasi depan itu mau dibawa kemana? Diajarin apa dengan media yang kita lihat, televisi yang ada? Coba acara-acara yang dibuat sama mereka, mana yang mendidik generasi muda untuk menjadi orang yang bermanfaat buat negeri dan bangsa? Hiburan, 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 hiburan. Kita hidup bukan untuk berhiburan. Kita hidup untuk membangun kehidupan yang lebih nyata dan abadi. Kita harus serius menghadapi semua ini. Hiburan perlu. Yang bolehlah sepekan sekali ada hiburan. Tapi ternyata acara televisi dari pagi sampai sore, sampai malam, semuanya hiburan. Ada yang bermanfaat, Ustaz. Satu. Apa? Ya, ketika diumumkan masuk azan maghrib waktu Jakarta. Alhamdulillah manfaat tuh. Kita jadi waktu sholat. Setelah itu, lanjut lagi. Haibati fillah, sekarang bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah wanita? Yang wanita juga diperintahkan menutup auratnya, untuk tidak keluar rumah, untuk menjaga pandangannya. Kita bicara yang laki, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan melepas pandanganmu. Fitnah itu ada di luar. Kita berusaha untuk memperkecil fitnah yang ada, tapi di diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan? Anda sebagai seorang laki-laki, maka
Ya, seperti sabda Nabi SAW, la tutbi'in nadhrah an-nadhrah. Jangan diikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhir. Bagimu yang pertama, yang selanjutnya bukan. Maksudnya yang pertama bagimu adalah pandangan yang tidak sengaja. Nggak sengaja melihat perempuan, ya sudah, palingkan pandangannya. Ini adalah istilahnya itu al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif itu lebih baik daripada harus pengobatan nanti. Orang kalau sudah menjaga diri agar tidak terkena kanker, alhamdulillah bagus. Tapi udah kena kanker, habis sudah. Naik tuh, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Makanya udah kasih tahu rokok ini menyebabkan kanker. Jaga, jangan ngerokok. Kalau kau tetap ngerokok, rusak nantinya. Kau nggak kesian sama dirimu sendiri. Maka menjaga lebih utama daripada mengobatin. Begitu pula dengan wanita. Ketika kita nggak ngelihat, subhanallah jemaah. Kenapa orang buta itu tidak terfitnah dengan wanita lewat matanya? Karena nggak pernah ngelihat, dia nggak tahu kayak apa tuh perempuan. Dan kita pun ketika tidak melihat, ada di ruangan ini umpamanya, ada perempuan lewat di luar sini, bolak-balik dia perempuan. Mungkin perempuan itu dengan rok yang seksi, ya lewat. Karena Anda nggak kelihatan, nggak tergoda Anda. Maka kalau kita lihat teman-teman di Australia, Masya Allah. Kalau di musim dingin, kata teman-teman, Masya Allah Ustaz. Kalau musim dingin, tertutup rapat. Sampai jarinya nggak kelihatan. Wajahnya tinggal sedikit yang kelihatan. Maka tatkala itu biasanya fitnah berkurang. Tapi kan apakah kita menunggu masa itu? Ya, kadangkala kita perlu menciptakan masa seperti itu. Cari tempat yang kita tidak terfitnah dengan wanita. Dan ada seorang soleh yang mengatakan kepada anaknya, ya bunayya imshi wara al-asad wal aswad wal usud. Imshi wara al-asad wal usud wala tamshi wara amra'ah. Wahai ananda, berjalanlah engkau di belakang singa, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Jalan di belakang singa, ada singa, jalan di belakangnya nggak apa-apa. Insya Allah kau nggak akan tergoda, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Ya Allah Ustaz, masa seperti itu perempuan Ustaz? Betul. Jadi istilah di barat mengatakan ladies first. Perempuan suruh jalan dulu, nggak berlaku dalam Islam. Perempuan kalau berjalan, engkau ngelihat dia. Perempuan itu dari belakang, dari depan dan belakang menggoda. Tapi ketika engkau berjalan di depannya selesai, engkau nggak akan tergoda kemana? Dia di belakang, nggak kelihatan ada. Maka berjalanlah di belakang singa. Tapi jangan berjalan di belakang wanita. Karena pandangan mata itu seperti anak panah yang beracun, kata Nabi SAW. Kalau sudah masuk, biasanya akan merusak sampai ke jantung. Dan membuatnya berpikir, akhirnya mengantarkannya kepada perzinaan. Bagaimana para salafus soleh menundukkan pandangannya? Ar-Rabi', Sufyan bercerita tentang Ar-Rabi'. Dia mengatakan, kana Rabi' yaghuddu basarahu. Rabi' itu menundukkan pandangannya, famarra bihi niswah. Tahu-tahu perempuan lewat. Maka Rabi' itu menundukkan pandangannya sampai seperti orang buta. Akhirnya wanita-wanita itu berpikir dia ini buta. Mereka mengatakan, ya Allah, na'udzubillah dari buta, na'udzubillah, akhirnya tinggal. Padahal dia nggak buta. Dia sedang menundukkan pandangannya. Hasan bin Abi Sinan. Disebutkan Hasan bin Abi Sinan ini berangkat sholat id. Biasanya sholat id banyak perempuan-perempuan memang keluar juga melaksanakan sholat id. Ketika pulang, ada yang mengatakan kepada dia, ya Aba Abdullah,
ma ra'ayna 'idan aktsar nisa'an minhu. Kita nggak pernah ngelihat lebaran seperti ini. Yang paling banyak perempuannya kayaknya sekarang ini. Banyak perempuan yang pada sholat. Memang hari itu menakjubkan. Perempuan banyak sekali yang berangkat ke masjid untuk sholat id. Ketika pulang, dia berjumpa dengan istrinya. Lalu perempuan itu mengatakan, kam min imra'atin hasanatin qad nadhartal yawm. Berapa banyak wanita cantik hari ini yang kamu lihatnya. Diam, Hasan nggak jawab. Perempuan ini kadang-kadang nggak perlu dijawab. Kalau nggak nanti ribut. Ya, terus ngomong kayak gitu. Insya Allah bisa cuci mata kau hari ini. Banyak perempuan-perempuan yang bening-bening yang kau lihat. Akhirnya Robi nggak kuat sama istrinya mengatakan, qala waihaki ma nadartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indiki hatta raja'tu ilaiki. Waihaki, kau tahu, sejak aku keluar dari rumah sampai pulang ke sini, aku tidak melihat kecuali kepada jari jempolku ini. Artinya dia menundukkan pandangannya melihat kepada jarinya. Karena jamaah, kalau sudah memandang, jadi penyakit akhirnya. Kemudian cara yang kedua, apabila seorang lelaki melihat sesuatu yang menakjubkan, pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Maka di sini di rumahnya harus ada istri. Kalau punya rumah, sudah. Hasratnya itu hendaklah dia salurkan kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitan. Laki dan perempuan ini tukbil dari arah depan dalam gambaran setan, dari arah belakang dalam gambaran setan. Dia menggoda dia dengan tubuh dia. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kalau seseorang di antara kalian melihat perempuan yang membangkitkan hasratnya, falyati ahlahu, hendaklah pulang ke keluarganya, ke istrinya, karena itu akan fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Ketika sudah disalurkan hasratnya, selesai sudah. Itu kalau lihat pandang, kalau melihat langsung pulang. Tapi kadang-kadang di rumah nggak ada istrinya, istrinya sibuk masak, suaminya pulang, mau ngapain ke sini? Kalau ngelihat suaminya pulang tidak di waktu biasanya, ada perlunya dia. Lihat saya pulang, langsung siap-siap pakai parfumnya. Ya musuh, ahlan wasahlan bang, fadl bang, pengen minum apa? Kalau dia pulang tidak di waktunya pulang, biasanya ada sesuatu. Gimana yang belum menikah? Yang belum menikah ya sabar, sholat, puasa, insya Allah itu akan meredam syahwatnya. Yang ketiga, jangan datang ke tempat-tempat fitnah, tempat-tempat banyak perempuan. Di Indonesia nih kita lihat ada banyak acara, mungkin di luar juga sama di Australia, di Sydney mungkin ada daerah-daerah yang memang akhirnya tempat fitnah tersebut. Banyak perempuan yang tidak berhijab, banyak perempuan yang pakai pakaian yang mini. Kadang-kala di mall, kadang-kala di pinggir pantai, kadang-kala ada acara Car Free Day mungkin. Di beberapa tempat ada tempat senam ya, perempuan dengan pakaian yang ketat, dia goyang-goyang ke sana. Jangan datang ke tempat itu. Karena ada pemuda yang kata, Ustaz, ana udah puasa sunnah Ustaz, tapi kok fitnah, godaan syahwatnya belum mati. Datang ke tempat itu masalahnya. Maka hindari tempat-tempat fitnah itu, pergi, menjauh. Insya Allah kau akan selamat. Kemudian yang keempat, kalau ada perempuan yang godain, hendaklah laki-laki ini tidak menoleh. Jangan menoleh. Jangan digubris, jangan diladenin. Kadangkala via handphone ngobrol dulu ya, ini laki-laki kadangkala nggak usah dia curhat ini itu macam-macam. Kalau sudah mulai menjurus ke sesuatu yang kayaknya nggak bagus, matikan handphonenya, blokir nomornya, selesai. Insya Allah kau selamat. Jurej, ketika ada wanita yang datang menggoda dia, tinggal sama Jurej. Nggak dihawil, nggak diladenin, dan alhamdulillah
itu menyebabkan juga selamat dari godaan perempuan tersebut. Tapi kadang-kala laki-laki ini ya udah imannya lemah, dia ladenin tuh perempuan sehingga dia terjerumus kepada perzinaan. Kemudian yang kelima jamaah, yang terakhir sebelum kita masuk